Majen TNI Richard TH Tampu Bolon, Komandan Kops Gapsus Tricakti TNI lumpuhkan 7 DPO Mujahidin Indonesia Timur. Melalui operasi yang dilakukan oleh seluruh prajurit TNI Polri dalam operasi yang Madagoraya, kita sudah persempit ruang gerak daripada DPO MIT tersebut. Jadi informasi dari lapangan pukul 03.30 tadi subuh di Dusun Tokasa, Tanah Lantok, Kecamatan Toray, Kabupaten Parigi, itu ada kekuatan teroris lebih kurang 5 sampai dengan 7 orang disergap sama tim Trisakti 3, dan hasil pembersihan sementara berdasarkan informasi di lapangan didapatkan 2 DPO teroris yang meninggal dunia di TKP. Jadi memang unit kecil, kekuatan lebih kurang 5 orang, bergerak secara rahasia dan senyap, sehingga dengan kerahasiaan dan kesenyapan yang tinggi ini kita peroleh pendadakan dalam penyergapan tersebut. Kalau mereka tidak dapat dari dukungan dari siapapun, pasti mereka juga akan kelaparan dan mereka juga akan miskin informasi. Nah, ini kita perkirakan memang masih ada beberapa daerah atau beberapa orang mungkin yang menjadi informan mereka, simpatisan mereka, sehingga mereka selalu mendapatkan informasi juga dari bawah dan mereka juga mendapatkan logistik. Nah, ini yang sekarang kita lakukan penyekatan. Mudah-mudahan dengan penyekatan ini informasi dari bawah tidak bisa naik dan logistik pun tidak bisa sampai ke para DPO. Pasukan Kopgapsus Trisakti di bawah pimpinan Majen TNI Richard TH Tampu Bolon beroperasi secara terkoordinasi dalam Satgas Madagoraya yang mulai efektif bekerja sejak awal Januari 2021. Pasukan Kopgapsus TNI mengawali tugasnya di daerah operasi Poso, Parimo, dan Sigi. Dalam manuvernya, Kopgapsus Trisakti mengandalkan tim kecil dengan daya gempur tinggi serta memiliki daya jelajah tinggi dan sanggup bermanuver di berbagai medan. Bahkan cuaca sangat ekstrim harus dihadapi tim untuk mengejar dan menyergap titik persembunyian 11 DPO teroris Poso tersebut. Terakhir, operasi Poso berhasil menembak tewas pimpinan kelompok MIT, Ali Kalora, dan pengawalnya. Komandan Kopgapsus TNI Majen TNI Richard TH Tampu Bolon diketahui merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1992 dari Kecabangan Infanteri. Karirnya banyak dihabiskan di Korps Baret Merah dan Kopassus. Lulus dari Lemah Tidar Magelang, putra Batak ini mengabdi sebagai Pabandia Litsintel Makopassus. Selanjutnya, Richard ditunjuk sebagai Komandan Rayon atau Danyon 11 Grup 1 Kopassus, Wadan Grup 2 Kopassus, Asintel Danjen Kopassus, dan Dang Grup 2 Kopassus, serta Dang Grup 3 Kopassus. Penugasannya di luar Korps Baret Merah terjadi pada tahun 2016 saat dipercaya sebagai Danrindam Mulawarman dan Danrem 023 Kawal Samudra. Tak lama kemudian Richard kembali ke Cijantung sebagai orang nomor 2 di pasukan elit TNI Angkatan Darat alias Wadanjen Kopassus. Karirnya terus menanjak. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menunjuknya sebagai Komandan Operasi Khusus atau Dankopsus TNI menggantikan Majen Rohadi yang pensiun. Penunjukan tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/588/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Richard dilantik Panglima TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 30 Juli 2020. Pelantikan ini berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor Sprint/17/7/2020 tanggal 27 Juli 2020. Selanjutnya ditunjuk sebagai Dankopsus TNI, Richard merupakan Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Kaskobakwilhan 1 selama 7 bulan. Jabatan Dankopsus merupakan promosi bintang 2 bagi Richard Tampu Bolon. Landasan hukum pembentukan Kopassus TNI adalah Peraturan Presiden atau Perpres nomor 42 tahun 2019 diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 3 Juli 2019. Kopassus TNI merupakan pasukan khusus dari 3 matra, darat, laut, dan udara. Mereka terdiri dari 500 personil, 400 personil menjalankan fungsi penangkalan terorisme, sedangkan 100 personil lainnya melakukan penindakan aksi terorisme. Kopassus TNI secara struktural berada di bawah komando Panglima TNI. Melihat rekam jejak Majen TNI Richard
Tampu Bolon tersebut, pendiri Baranda Ruang Diskusi Dar Edi Yoga menilai Richard sangat cocok menempati pos jabatan Pangkostrat jika legend TNI Dudung Abdurrahman dipromosikan menjadi Kasat. Menurut Yoga, tangan dingin Richard Tampu Bolon akan membuat wibawa dan marwah TNI semakin moncer, terlebih melihat aksinya selama penuntasan teroris yang selama ini menjadi DPO di Indonesia, Ali Kalora. Pasukan Kops Gapsus Trisakti TNI pimpinan Majen Richard TH Tampu Bolon bergabung dengan Satgas Madagoraya Raya dalam perburuan kelompok teroris di Poso. Pasukan Kops Gapsus Trisakti TNI pimpinan Majen Richard TH Tampu Bolon bergabung dengan Satgas Madagoraya Raya dalam perburuan kelompok teroris di Poso. Kemudian Operasi Gabungan Khusus atau Kops Gapsus Trisakti TNI mengatakan bahwa sebanyak 7 teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT jaringan Poso Sulawesi Tengah tewas sepanjang 2021. Henry mengatakan upaya penumpasan bermula ketika kelompok teroris ini melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap 4 warga di Lemban, Tongowa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 27 November 2020. Setelah itu, pimpinan TNI membentuk Kops Gapsus TNI untuk mengejar 11 teroris kelompok Qatar dan kelompok Ali Kalora di pedalaman hutan dan pegunungan Poso, Sigi, dan Parimo. Pasukan Kops Gapsus Trisakti di bawah pimpinan Majen TNI Richard TH Tampu Bolon tergabung dalam Satgas Madagoraya yang mulai efektif bekerja sejak awal Januari 2021. Satgas itu dibentuk dalam rangka operasi penumpasan teroris di Poso. Saat itu aparat gabungan TNI dan Polri berhasil menyita berbagai perlengkapan milik kelompok Ali Kalora. Perburuan terhadap kelompok Qatar dan kelompok Ali Kalora pun terus dilakukan. Komando Operasi Gabungan Khusus atau Kops Gapsus Trisakti TNI memburu 4 dari total 11 teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso yang saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Komando Operasi Gabungan Khusus Kops Gapsus Trisakti TNI memburu 4 dari total 11 teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso yang saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. 4 teroris yang masih dikejar oleh Kops Gapsus TNI dan Satuan Tugas Satgas Madagoraya TNI Polri yaitu Askar alias Jait alias Pak Guru, Nai alias Galuh alias Muhlas, Suhardi alias Hasan Pranata, dan Ahmad Panjang alias Ahmad Gozali. Askar dan Nai anggota MIT yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, sementara Suhardi dan Ahmad Panjang berasal dari Poso, Sulawesi Tengah, kata tim analisis Kops Gapsus Trisakti TNI Kolonel Infantri Henry Mahyudi saat dihubungi di Jakarta Selasa. Kops Gapsus Trisakti TNI telah memburu 11 teroris anggota MIT sejak Januari 2021 di Poso, Parimo, dan Sigi. 3 daerah itu seluruhnya berada di Sulawesi Tengah. Operasi pengejaran teroris itu aktif setelah MIT menyerang dan membunuh 4 warga sipil di Desa Lemban, Tongowa, Sigi, Sulawesi Tengah pada tanggal 27 November 2020. Dalam waktu sekitar 9 bulan sejak resmi beroperasi, Kops Gapsus Trisakti TNI bersama Satgas Madagoraya berhasil menduduki 7 teroris MIT. 2 dari 7 teroris yang ditundukkan oleh TNI dan Polri itu merupakan tokoh-tokoh sentral MIT yaitu Qatar dan Ali Kalora. Tim Chandraca 5 Kops Gapsus Trisakti TNI dan Satgas Madagoraya pertama kali memetakan tempat persembunyian kelompok Ali Kalora pada tanggal 2 Februari 2021.